saya Andi. Nama saya Snowati. Nama saya Payansa. Nama saya Silvia. Kami menyaksikan. Di desa yang di tengah hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Andi. Desa itu terletak jauh dari kota, di mana listrik masih jarang dan suara kendaraan hampir tak pernah terdengar. Setiap sore, Andi melihat para tetua desa menghampiri pohon besar di tengah hutan, berdiri di bawahnya sambil berdoa. Pohon itu besar dan rindang. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, seakan menyatu dengan bumi di bawahnya. Andi bingung mengapa orang-orang begitu menghormati pohon itu. Pada suatu malam, ketika Andi sedang membantu ibunya di dapur, ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Bu, kenapa orang-orang di desa selalu datang ke pohon itu untuk berdoa? Apakah pohon itu mempunyai kekuatan khusus? Tanyanya sambil mengaduk sup bersama ibunya. Ibunya tersenyum mendengar pertanyaannya dan menjawab, pohon itu memang istimewa, nak. Dia bukan sekedar pohon biasa. Sudah banyak hal yang pohon itu lakukan tanpa kita sadari. Ibunya mulai bercerita tentang sejarah desa mereka. Dulu desa kita pernah diterjang badai hebat yang hampir menghancurkan semua rumah. Angin kencang menghantam segala yang ada di depannya. Tapi pohon itu berdiri kokoh di tengah-tengah desa. Ranting-ranting yang besar dan akar-akar yang kuat menahan angin, sehingga banyak rumah terlindungi. Orang-orang yang tinggal di dekat pohon itu selamat dari badai, dan sejak saat itu pohon itu dianggap sebagai pelindung desa. Mendengar cerita ibunya, Andi pun merasa takjub dan mulai memahami kenapa orang-orang menghormati pohon itu. Tetapi ia masih merasa ada yang janggal. Tapi Bu, bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita berdoa di bawah pohon? Ibunya dengan lembut pun menjelaskan, kita tidak menyembah pohon itu, Andi. Kita berdoa di sana sebagai bentuk rasa syukur kita. Pohon itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita. Melalui pohon itu, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Jadi, ketika kita datang ke sana, kita sebenarnya bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi perlindungan. Esok harinya rasa ingin tahu Andi semakin besar. Ia memutuskan pergi sendiri ke pohon besar itu. Saat ia tiba, pohon tersebut terlihat sangat tenang dan megah. Daun-daunnya berbisik tertiup angin dan sekelilingnya terasa sejuk. Andi berdiri di bawah pohon sambil memandangi ranting-rantingnya yang kuat dan akar-akarnya yang menjalar. Tiba-tiba, ia merasakan kedamaian yang tak biasa, seolah-olah pohon tersebut memberikan ketenangan dan perlindungan. Andi mulai sering datang ke pohon itu. Ia tidak lagi merasa bingung mengapa orang-orang desa datang dan berdoa di bawah pohon itu. Setiap kali ia berada di sana, ia merasa semakin dekat alam. Seakan-akan ia adalah bagian dari desa dan hutan itu sendiri. Baginya, pohon itu mengingatkan dirinya agar selalu bersyukur. Bukan hanya kepada pohon, tetapi kepada Tuhan yang menciptakan semuanya. Seiring berjalannya waktu, Andi tumbuh dewasa. Ia mengajarkan kepada anak-anak desa untuk menghormati pohon besar itu. Ia menjelaskan bahwa pohon itu adalah simbol
perlindungan serta kekuatan alam yang harus dijaga dan wujud syukur kepada Tuhan. Pohon itu tetap berdiri di tengah-tengah desa, seperti saksi bisu yang mengajarkan dari generasi demi generasi untuk selalu bersyukur akan ciptaan Tuhan. Unsur intrinsik. Tema: rasa syukur dan penghormatan terhadap alam sebagai anugerah Tuhan. Tokoh dan penokohannya: Andi, anak yang penuh rasa ingin tahunya. Ibu Andi, ibu yang bijaksana. Latar atau setting: latar tempat, desa kecil, pohon dan hutan. Latar waktu di masa lalu, latar suasana tenang dan damai. Alur atau plot. Yang pertama, orientasi. Cerita dimulai dengan pengenalan Andi dan keheranannya terhadap kebiasaan para tetua desa yang berdoa di bawah pohon. Yang kedua, komplikasi. Andi merasa bingung tentang alasan orang-orang di desa berdoa di bawah pohon dan bertanya kepada ibunya. 3. Klimaks. Ibu Andi menjelaskan bahwa pohon itu dianggap sebagai pelindung desa dari badai dan menjelaskan bahwa berdoa di bawah pohon itu sebagai wujud syukur kepada Tuhan. 4. Resolusi. Andi mengerti makna dari berdoa di pohon itu dan ia mulai merasakan kedamaian serta rasa syukur ketika berada di sana. Sudut pandang dalam cerpen ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pencerita serba tahu tentang perasaan dan juga apa yang dipikirkan oleh Andi. Amanah, cerpen ini menyampaikan pesan agar kita bersyukur atas alam yang diciptakan Tuhan sebagai bentuk perlindungan manusia. Alam harus dihargai dan dihormati, karena ia bisa menjadi sarana Tuhan dalam menjaga manusia. Terima kasih.